Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda, Soleh dan Soleha sekalian? Semoga di pagi yang cerah ini Ananda selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk melanjutkan pembelajaran. Pada video kita kali ini akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan pada pembelajaran 5 dan 6. Baik, sekalian, sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis, menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kedua, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. 4. Menelaah keberagaman sosial, budaya, masyarakat. Kelima, mengenal elemen musik melalui lagu. Baik, Anda sekalian, langsung saja kita mulai ya pembelajaran kita kali ini. Pada halaman 33 di buku Ananda, pembelajaran 5. Saat berdiskusi di kelas, Duma, Fatih, dan Putu menyampaikan sebuah usulan ke Lilis, Isna, dan Leni untuk mengadakan wawancara ke tokoh di sekitar sekolah. Mereka diberi tugas sekolah untuk membuat laporan wawancara narasi sejarah tentang Sumpah Pemuda. Untuk memperluas wawasan mereka saat wawancara, mereka membaca teks narasi sejarah seperti berikut. Nah, di situ ada terlihat ya teks dari Dampak Sumpah Pemuda 1928. Ustadz akan membacakan, mohon disimak dengan baik-baik. Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Para pemuda seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta melahirkan sebuah keputusan berupa Sumpah Persatuan, yaitu Sumpah Pemuda, pada 28 Oktober 1928. Para pemuda mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi dasar perjuangan rakyat untuk mempersatukan Indonesia, bukan lagi mengatasnamakan daerah masing-masing. Persatuan tercermin dari sikap saling toleransi dalam perbedaan. Sumpah Pemuda memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bertekad dan bersatu padu dalam ikatan kebangsaan. Organisasi-organisasi yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda menggunakan kata Indonesia pada nama organisasinya. Lagu Indonesia Raya dikukuhkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia dan dikumandangkan beberapa saat sebelum pembacaan ikrar Sumpah Pemuda. Sejak dinyanyikan pada saat proklamasi kemerdekaan, memberi semangat perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan yang sudah dicapai. Ya, di dalam teks tersebut juga, ya Nanda, terdapat gambar ketika pelaksanaan dari Sumpah Pemuda, yaitu momen Sumpah Pemuda. Nah, selanjutnya dari teks narasi sejarah di atas, tuliskan informasi penting yang didapatkan mengenai dampak positif Sumpah Pemuda pada buku tugasmu. Ya, di situ ya ada sebuah permintaan. Mari kita sama-sama melihat terkait dengan permintaan tersebut. Ya, di situ yang pertama hal-hal pentingnya dari teks di atas, yaitu Sumpah Pemuda dilaksanakan
pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, Sumpah Pemuda menjadi dasar perjuangan rakyat untuk mempersatukan Indonesia. Kemudian apalagi informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut, yaitu lagu Indonesia Raya dikukuhkan sebagai lagu kebangsaan. Jadi itu di antaranya beberapa informasi penting yang terdapat dalam teks. Anda juga dapat mencari sendiri ya dengan memperhatikan dengan seksama dari teks tersebut. Ananda Soleh dan Soleha masih dalam halaman yang sama, yaitu terkait dengan teks narasi sejarah. Ya, masih ingatkah kalian dengan teks narasi sejarah? Yaitu teks narasi yang isinya menjelaskan atau menceritakan mengenai hal tentang fakta ataupun kejadian masa lalu yang yang mengandung sebuah nilai sejarah di dalamnya. Nah, terdapat ciri-ciri di dalam teks sejarah, yaitu yang pertama ada kronologis maupun urutan peristiwa atau urutan kejadian di dalamnya. Kemudian bentuk teks tersebut merupakan teks cerita ulang. Kemudian berisikan sebuah fakta atau kenyataan yang pernah terjadi dan termasuk teks cerita non-fiksi atau bukan hayalan. Selanjutnya Ananda, setiap upacara bendera di hari Senin dan upacara Hari Besar Nasional, seluruh peserta upacara di sekolah selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ananda juga pasti pernah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya ketika masuk sekolah pada hari Senin dan dilaksanakan upacara. Jadi dinyanyikanlah pada kegiatan upacara tersebut, salah satunya adalah lagu Indonesia Raya. Nah, dalam lagu Indonesia Raya ini terdapat lirik yang terdapat berbagai stanza. Ya, jadi ada stanza 1, stanza 2, dan stanza 3. Nah, tahukah Anda tentang stanza? Apa itu stanza? Stanza adalah kumpulan larik sajak yang menjadi satuan struktur sajak, ditentukan oleh jumlah larik, pola matra, atau rima. Baik Anda sekalian, masih terkait dengan lagu Indonesia Raya. Jadi lagu Indonesia Raya merupakan hasil kebulatan tekad bersatunya organisasi di seluruh Indonesia. Lagu Indonesia menandai semangat perjuangan dan kelahiran pergerakan nasional yang mendukung satu kata Indonesia. Lagu ini diperkenalkan oleh W.G. Rudolf Supratman. Ya, terdapat pada gambar di sebelah kanan Anda momen W.R. Supratman memainkan biola pada lagu Indonesia Raya. Nah, dari situ dapat Ananda sekalian tuliskan pendapatmu mengenai hal-hal berikut. Jadi ada pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah 1. Bagaimana sikap seharusnya saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Bagaimana sikap kita? Ya, kita harus berdiri ya dengan sikap sempurna. Kemudian yang kedua, menurut pendapatmu apa makna yang terkandung dalam teks lagu Indonesia Raya? Ya, jadi banyak sekali ya makna yang terkandung dalam teks tersebut. Di antaranya adalah kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya adalah pada hari Ahad pagi, Fatih bersama Umi, Abi, dan adik berolahraga di lapangan tidak jauh dari rumah. Rumput-rumput di sekitar jalan yang dilewati tampak basah dan berair. Kira-kira peristiwa perubahan wujud apa yang diamati Fatih? Waktu liburan, Fatih dan keluarga diajak Abi menginap di rumah paman yang berada di lereng pegunungan Dieng.
Tidak biasanya Fatih merasakan udara malam begitu sangat dingin menusuk tulang. Suhu udara menunjukkan 8 derajat Celcius. Suhu udara hangat berkisar 27 derajat Celcius. Pagi harinya saat Fatih berjalan menyusuri perkebunan kentang, betapa kagetnya Fatih, dedaunan pada tumbuhan kentang diselimuti gumpalan serbuk berwarna putih yang hampir menutupi seluruh permukaan daun. Fatih bergegas pulang dan menyampaikan hal ini kepada paman. Kira-kira peristiwa perubahan wujud apa yang diamati Fatih? Baik Ananda, terdapat gambar pada layar Ananda. Yang pertama adalah rumput ketika pagi hari ya. Jadi ada titik-titik air pada ujung rumput tersebut. Kemudian terdapat juga tanaman kentang di pagi hari yang diselimuti dengan gumpalan-gumpalan serbuk berwarna putih. Maka perubahan wujud apa yang terjadi? Mari bersama-sama kita mencari tahu. Ananda sekalian, pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya sudah dijelaskan ya terkait dengan perubahan wujud benda. Yaitu ada 3 perubahan wujud benda yang sudah dijelaskan. Yaitu mencair, membeku, dan menguap. Ternyata selain dari 3 wujud benda tersebut, 3 wujud perubahan benda tersebut, masih terdapat lagi 3 perubahan wujud benda, yaitu yang pertama mengembun, kemudian menyublim, kemudian mengkristal atau deposisi. Contoh dari peristiwa mengembun adalah seperti butiran-butiran air yang terdapat pada rumput yang tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian ada peristiwa menyublim. Salah satu contohnya adalah pada kapur barus. Jadi kapur barus dari wujud benda padat berubah menjadi gas. Ini adalah bentuk dari kapur barus. Kemudian terdapat juga peristiwa mengkristal, yaitu perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Nah, peristiwa mengkristal berkebalikan dengan menyublim ya. Jadi mengkristal terjadi karena benda gas mengalami pendinginan sehingga melepaskan kalor atau panas. Ya, salah satu contohnya adalah pada permukaan salju. Ya, begini bentuknya ya. Kemudian dapat Ananda sekalian lihat pada gambar di buku Ananda halaman 36, yaitu bentuk-bentuk perubahan wujud ya, seperti di gambar, yaitu dari gas ke cair atau cair ke gas, kemudian cair ke padat dan padat ke cair. Kemudian padat ke gas atau gas ke padat. Jadi memiliki nama-nama yang sesuai atau yang berbeda. Soleh-soleha, pada pembelajaran berikutnya, yaitu hari ini Leni, Lilis, Duma, Fatih, Okto, dan Isna berkunjung ke kakek Lilis. Kakek Lilis seorang veteran pejuang kemerdekaan, sedangkan nenek Lilis bekas pejuang perempuan. Nenek menceritakan upaya kaum perempuan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Ayo simak cerita nenek pada teks narasi sejarah berikut. Baik Anda sekalian, terdapat sebuah teks yang bertemakan atau berjudul Kongres Perempuan Indonesia. Ananda dapat membaca dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian menjawab pertanyaan untuk mencari informasi dengan cara menggunakan adik Simba. Nah, untuk menjawabnya, kalian dapat membuat tabel seperti berikut. Lalu menjawab pertanyaan pada kolom yang disediakan. Ya, di sini sudah Ustadz buatkan terkait dengan pertanyaan, yaitu yang pertama, apa tujuan Kongres Perempuan dilaksanakan?
Jawabannya adalah mewujudkan kehidupan perempuan yang lebih luas. Kemudian yang kedua, siapa saja tokoh pelopor Kongres Perempuan? Yaitu di situ ada Siti Sundari, Sojatin, dan juga yang lainnya. Di mana kongres pertama dilaksanakan pada soal nomor 3, yaitu tepatnya di Yogyakarta. Kemudian yang keempat, kapan disepakatinya tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu, yaitu pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 28 Juli 1983. Kemudian nomor 5, apa hasil Kongres Perempuan pertama? Jawabannya adalah tunjangan untuk janda dan anak pegawai negeri, menambah sekolah serta memberi beasiswa anak perempuan. Baik, Ananda Soleh dan Soleha, pada bagian akhir ini di halaman 41, bacalah teks terkait dengan Fatih yang memiliki teman barunya yaitu Putu. Kemudian menjawab pertanyaan. 1. Bagaimana cara melestarikan kegiatan seperti pada gambar? 2. Apa yang terjadi bila para generasi penerus enggan melakukan kegiatan seperti gambar? Tentu saja pertanyaan yang pertama, bagaimana cara melestarikan kegiatan seperti pada gambar? Tentu saja kita mau mempelajari, terlebih lagi kita menyukai ya, sangat senang dengan membeli produk-produk buatan lokal seperti yang digambar yaitu membatik. Kemudian apa yang terjadi bila para generasi penerus enggan melakukan kegiatan seperti pada gambar? Tentu saja kegiatan tersebut lama-kelamaan akan mengalami kepunahan atau tidak ada penerus yang bisa melakukan seperti pada gambar tersebut. Alhamdulillah, setelah Leni, Lilis, Duma, Fatih Okto, dan Isna menyanyikan lagu Tanah Airku, mereka semakin tumbuh semangat mencintai NKRI. Semboyan mereka, NKRI, harga mati, maknanya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah harga mati yang harus kita bela, dijaga, dan dilindungi kemerdekaan serta kedaulatannya. Cintakah kalian pada NKRI? Baik anak-anak sekalian, terdapat beberapa kegiatan positif seperti pada gambar ya. Di antaranya adalah kegiatan membatik yang sangat baik sekali ya untuk menjaga kelestarian kebudayaan kita. Kemudian terdapat juga bermain angklung ya, ini sebuah warisan yang sangat luar biasa sekali. Kemudian juga menari ya. Terdapat banyak sekali tari-tarian yang terdapat di Indonesia. Salah satunya yang terdapat pada gambar yaitu tari saman yang berasal dari Aceh. Ananda Soleh dan Soleha, tahukah kalian bahwa manusia makhluk sosial tak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan sendiri? Bila kita kesulitan, yang menolong pasti orang lain, misalnya tetangga terdekat kita terlebih dahulu. Walaupun banyak perbedaan kita dengan tetangga, sudah selayaknya berkewajiban saling berbuat baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh.
Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai pada pembelajaran kita kali ini. Semoga Ananda diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami pelajaran. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.